Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Sabtu lalu sudah mengguncang dunia penerbangan nasional dan internasional. Pesawat yang mengangkut 62 penumpang dan kru itu jatuh sekitar Kepulauan Seribu hanya 4 menit setelah lepas landas. Insiden ini mengundang tanda tanya besar terkait standar keselamatan penerbangan Indonesia. Laporan dari Reuters mencatat bahwa sebelum kecelakaan ini, ada 697 kematian di Indonesia dalam 10 tahun terakhir terkait kecelakaan pesawat, termasuk pesawat militer dan komersil, yang menjadikan Indonesia pasar penerbangan paling mematikan di dunia. Dari tahun 2007 hingga 2018 pun, Uni Eropa sempat melarang masuknya penerbangan dari Indonesia setelah hasil laporan keamanan yang memburuk. Lalu dari 2007 sampai 2016, Amerika Serikat sempat menetapkan bahwa jika maskapai Indonesia ingin masuk, mereka harus menyewa pesawat yang terdaftar di luar negeri. Lalu sebenarnya, apa penyebab banyak kecelakaan penerbangan di Indonesia? Quick Insight akan membahasnya. Transportasi udara merupakan penggerak ekonomi yang sangat penting untuk Indonesia, negara dengan ribuan pulau. Sejak pesawat Indonesia dilarang masuk ke Uni Eropa dan AS, sudah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang memperketat regulasi penerbangan. Pada 2018, Badan Penerbangan United Nations sudah mengakui adanya peningkatan keamanan penerbangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun para ahli menyimpulkan masih banyak persoalan terkait sistem keamanan penerbangan. Mengutip riset tahun 2020 dari Pramono, Middleton, dan Kaponikia pada Journal of Advanced Transportation, faktor paling besar adanya kecelakaan fatal di Indonesia merupakan masalah cuaca serta manajemen kru. Yang dimaksud manajemen kru termasuk pelatihan pilot, komunikasi antara pilot dan air traffic control, dan lain-lain. Lalu, cuaca menjadi faktor dari hampir 50% kecelakaan penerbangan komersil. Ini karena cuaca iklim serta cuaca pegunungan di Indonesia yang sangat beresiko. Untuk menghadapi resiko ini, memerlukan keahlian tinggi seorang pilot. Lalu pada peristiwa Sriwijaya Air SJ182, bisakah faktor-faktor ini berkontribusi kepada jatuhnya pesawat? Kita tahu pada hari terbangnya SJ182, sudah dilaporkan cuaca yang tidak ideal. Namun ada juga satu faktor yang patut diselidiki oleh KNKT, yaitu apakah ada korosi dalam pesawat. Selama pandemi, jumlah penerbangan menurun drastis. Akibatnya, banyak pesawat yang tidak terbang selama berbulan-bulan. Sama juga dengan pilot dan awak kabin. Pesawat yang lama tidak terbang rentan memiliki bagian yang korosif karena tingkat kelembapan udara yang tinggi. Hal ini bisa berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Yang bertanggung jawab untuk mengecek keamanan pesawat adalah DKU PPU Kementerian Perhubungan. Pertanyaan sekarang adalah, apakah DKU PPU sudah memeriksa kondisi pesawat dengan teliti sebelum berangkat? Pada 11 Januari 2021, juru bicara Kemhub Adita Iriwati berkata dalam pernyataan resmi bahwa SJ182 dalam kondisi baik sebelum terbang. Katanya, Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pengawasan rutin sesuai dengan program pengawasan dalam rangka perpanjangan sertifikat pengoperasian pesawat Sriwijaya Air pada bulan November 2020. Untuk kepastian penyebab kecelakaan, kita tunggu hasil analisa black box yang sudah ditemukan pada tanggal 12 Januari. Lalu apa yang kita bisa harapkan untuk kedepannya, terutama dari peristiwa SJ182? Yang pertama, keluarga korban layak mendapatkan kompensasi yang sepadan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009, pengangkut penumpang bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara diberikan ganti kerugian sebesar 1,25 miliar rupiah per penumpang. Sementara, Jasara Harja sudah mulai memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017. Lalu riset dari Pramono, Middleton, dan Kaponikia juga menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan rekor evaluasi kecelakaan yang lengkap. Rekor evaluasi yang sekarang tidak membahas secara detail faktor yang memicu kecelakaan, seperti cuaca, medan terbang,
serta kondisi permukaan landasan pacu. Berbeda dengan negara lain seperti India, Kanada, dan Norwegia yang melakukan pembahasan kecelakaan secara rinci. Alhasil, maskapai dapat melakukan sebuah rekonstruksi insiden dan belajar dari kecelakaan tersebut. KNKT harus melakukan evaluasi selengkap-lengkapnya yang dapat digunakan untuk peningkatan standar keselamatan penerbangan di Indonesia. Di pihak lain, pengamat dari Jaringan Penerbangan Indonesia, Gary Sujatman, mengingatkan masyarakat untuk jangan takut terbang, karena, tanda kutip, kecelakaan hanya bisa ditekan, tidak bisa dieliminasi sampai nol jumlahnya. Lalu menurut kamu, apa yang harus dilakukan agar kecelakaan udara tidak terulang lagi? Tulis komentarmu di bawah ya.